Halo para pengusaha, para pemilik bisnis profesional dimanapun Anda berada. Saya Coach Hendra Hilman. Kembali hari ini saya akan membagikan tips kepada Anda mengenai bagaimana atau apa yang terjadi, apa dua faktor terbesar kenapa banyak perusahaan-perusahaan yang tidak survive, banyak perusahaan-perusahaan yang jatuh ya di akhir-akhir ini. Saya sudah menemukan ada dua faktor terbesar kenapa perusahaan-perusahaan ini tidak survive dan tidak bisa mengikuti perkembangan saat ini. Faktor pertama adalah perusahaan atau bisnis ini tidak mengikuti tren lifestyle atau era zaman sekarang. Ya, zaman sudah berubah, lifestyle orang sudah berubah. Ya, zaman dulu orang belum tahu internet, belum tahu online, belum tahu media sosial. Ya, zaman sekarang orang sudah membeli apapun, sudah transaksi apapun semuanya lewat online. Bahkan bukan hanya lewat desktop, tetapi melalui satu handphone, satu mobile, yang dimana dalam satu genggaman ini orang bisa melakukan transaksi apapun. Bahkan kalau saya lihat survei membuktikan 60% waktu yang dilakukan atau di spend untuk fokus kepada media online ya. Orang melihat 60% waktunya melihat handphone. Pagi-pagi lihat handphone, sebelum mandi lihat handphone, sebelum makan lihat handphone, pulang lihat handphone, setiap hari lihat handphone. Dan mereka bukan hanya melakukan media sosial, tapi juga mereka bisa melakukan transaksi di sana. Nah, itulah lifestyle yang sudah berubah. Nah, banyak perusahaan-perusahaan yang tidak survive karena mereka tidak melihat perubahan ini. Ya, mereka melihat bahwa bisnis-bisnis konvensional masih terus akan berkembang. Tapi ternyata lifestyle sudah berubah ya. Mereka daripada masuk konvensional lebih baik masuk ke dunia online untuk melakukan transaksi. Jadi kalau Anda saat ini pemilik bisnis ya, tidak fokus untuk ke online atau tidak melakukan strategi marketing di online atau media sosial, bisa-bisa Anda tidak survive. Itu poin pertama, kenapa mereka tidak survive. Poin kedua, kenapa mereka tidak survive itu karena mereka tidak bisa memanage tim dengan lebih optimal, dengan lebih produktif. Maksudnya adalah begini. Maksudnya saya ketemu dengan salah satu perusahaan yang cukup besar, ya cabangnya di mana-mana, ada di seluruh Indonesia. Ya, saya memberikan satu training kepada mereka. Kenapa perusahaan tersebut ingin melakukan training kepada timnya? Karena perusahaan ini melihat temannya juga sama, perusahaannya cukup besar, ya sudah cabangnya di Indonesia sudah banyak, tetapi mereka mereka jatuh, mereka bangkrut. Nah, temannya ini, klien saya ini tidak mau perusahaannya seperti temannya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ternyata setelah digali, hal itu bisa terjadi karena ternyata temannya ini tidak bisa memanage tim dengan baik, ya. Bukannya tidak bisa karena mereka tidak kompeten, karena sistem di dalam perusahaan tersebut tidak membuat timnya termotivasi, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak tim atau karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut itu melakukan bisnis di dalam bisnis. Bisnis di dalam bisnis. Nah, itu banyak hal-hal yang terjadi. Padahal si temannya klien saya ini, atasannya atau bosnya, ownernya itu mempercayakan langsung kepada tangan kanannya. Dan tangan kanannya ini sudah dipercaya, sudah diberikan satu kepercayaan dan kewenangan dan segala macam fasilitas. Mereka kok tetap masih mau melakukan bisnis di dalam bisnis. Kenapa orang bisa melakukan seperti itu? Padahal sudah dipercaya, padahal sudah dikasih wewenang, padahal sudah dikasih satu keleluasaan dan fasilitas yang cukup oke. Tapi mereka masih mau melakukan bisnis di dalam bisnis. Nah, ini bisa terjadi, dan ini bukan hanya terjadi di dalam perusahaan itu. Banyak perusahaan-perusahaan yang juga sering curhat dengan saya, ownernya sering curhat sama saya, Coach, aduh saya bukannya nggak mau ya punya bisnis besar dan sebagainya, tapi saya takut kalau nanti tim saya itu melakukan bisnis di dalam bisnis malah jadi dia jadi kompetitor saya. Nah, itu yang menyebabkan saya harus tetap tungguin bisnis saya, harus tetap saya dalam bisnis saya. Kenapa? Daripada saya nanti punya karyawan yang pinter atau punya tim yang saya percaya terus dia pinter, terus dia bisa bikin bisnis sendiri, jadi kompetitor. Nah, saya tidak mau seperti itu. Itu memang semua pilihan. Tetapi mana yang lebih besar, mana yang lebih bervalue nilainya, ya kan? Anda buang waktu, spend waktu nungguin bisnis Anda, ya terus-terusan setiap hari, ya benar-benar waktu Anda terbuang, waktu harusnya dengan optimal dengan keluarga atau waktu-waktu di mana Anda harus bisa spend dengan yang orang-orang yang Anda cintai, Anda spend untuk bisnis Anda dan Anda tidak punya waktu. Anda tungguin bisnis Anda demi supaya Anda menjaga nggak ada karyawan yang pintar, atau pilihannya adalah Anda latih mereka,
Anda berikan treatment dengan baik, Anda berikan motivasi mereka sehingga mereka lebih positif, akhirnya Anda bisa punya waktu dan mereka bekerja dengan positif, fun, dan juga bisnis makin berkembang. Win-win. Nah, ternyata banyak pemilik bisnis yang memilih pilihan kedua. Lebih baik saya treatment tim saya dengan lebih positif, dengan lebih mindsetnya lebih terbuka, ya, sehingga mereka pun menjalankan bisnis dengan baik. Dan saya sebagai pengusaha, saya bisa punya waktu yang menjalankan bisnisnya dengan punya efektivitas dengan baik dan berpikirkan ke depan. Nah, bagi Anda yang saat ini adalah hal kedua yang juga menjadi faktor kenapa bisnis tidak survive. Nah, jadi kedua ini kita Hendra Hilman International Business Solution dan Training bisa memberikan solusi dan juga bantuan kepada Anda. Satu, bagi Anda yang saat ini punya bisnis tapi Anda kayaknya kurang mengikuti tren dan saya harus bingung bagaimana tren yang harus saya ikuti dalam lifestyle perubahan zaman seperti ini, bisa Anda konsultasikan kepada kami. Atau saat ini Anda merasa, wah, tim saya ini saya kayaknya kurang termotivasi, tim saya ini kayaknya kurang solid, mereka tidak punya sense of belonging yang tinggi di dalam perusahaan ini, ya, mereka tidak memikirkan gimana ini, mereka hanya bekerja tapi tidak memikirkan sense of belongingnya tidak ada. Nah, bagaimana supaya mereka terlatih, bagaimana supaya mereka lebih positif, bagaimana mereka punya sense of belonging yang tinggi, rasa kepemilikan yang tinggi, bagaimana seperti itu. Nah, kami bisa memberikan training-training seperti itu untuk tim Anda. Jadi jangan khawatir, kita dari Hendra Hilman International dan juga Business Solution dan Training, saya sendiri sudah melakukan ini ke berbagai perusahaan dan saya mengalami langsung bagaimana untuk membangun tim yang lebih solid. Sehingga saya pun bisa meninggalkan bisnis saya menjadi bisnis autopilot. Nah, mudah-mudahan tips ini atau trik ini ataupun faktor ini dapat membuka pikiran Anda dan wawasan Anda sehingga Anda bisa lebih smart lagi, lebih optimal lagi untuk menjalankan bisnis Anda sehingga bisa survive, maju, sukses di tahun ini juga. Silakan hubungi kami di nomor telepon ini jika Anda ingin berkonsultasi atau ingin menanyakan apa solusi jika Anda ingin punya bisnis yang lebih berjalan lebih baik di tahun ini juga. Terima kasih untuk Anda telah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Saya Coach Hendra Hilman, salam pengusaha.